Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan masih ngebahas film The Flash yang keren banget itu ya teman-teman. Setelah kemarin nonton, filmnya bagus banget dan keren banget. Wajib banget bagi kalian yang belum nonton ya guys. Dan ini akan menjadi titik sejarah perubahan DC Extended Universe menjadi DC Universe. Jadi wajib kalian tonton. Oke, jadi kemarin aku juga sudah bahas beberapa video ya. Boleh banget untuk nonton video-video aku lainnya. Link sudah aku pin di kolom komentar. Banyak banget yang bingung ya tentang ending dari film The Flash ini. Seperti ending, kok bisa The Flash atau Ezra Miller ini malah terdampar di universe-nya Batman Clooney. Batman Clooney itu adalah versi Batman film Batman DC yang bersama 3 orang Bat Family lainnya itu ya guys. Dalam satu movie ada Robin, Batwoman juga, mereka bersama-sama menjadi Bat Family. Tidak cuma kalian yang bingung ya teman-teman sebagai penonton, saya juga bingung yang nonton. Kok bisa-bisanya Barry Allen itu malah pindah ke semesta yang lain, bukan semesta utama, di mana Batman-nya di sini adalah Batman versi Clooney yang tahun 1997 itu. Tetapi malah di sini The Flash teman-temannya masih sama ya, ayahnya pun masih sama, dan ia bertemu dengan Arthur atau Aquaman juga di semesta ini. Sehingga ini bisa aja kemungkinan betul-betul collide ya. Seperti tagline-nya dari film The Flash ini, The Worlds Collide, bercampurnya semesta-semesta dan dunia-dunia. Nah ini mungkin salah satunya ya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi kalau soal multiverse ini guys, abstrak banget karena memang tidak dijelaskan di movie-nya. Jadi mungkin kita yang nonton ini cuma bisa spekulasi aja dan teori-teori aja. Boleh banget kalian komen di kolom komentar teori kalian ya, dan juga spekulasi kalian. Tapi kalau aku sih, pendapat aku, The Flash Barry Allen ini, ia kan sudah mengubah takdirnya, mengubah masa lalu, mengubah tatanan alur waktu timeline takdir yang harusnya A menjadi yang B, sehingga hal itu membuat efek mengakibatkan alur waktu di masa depan juga karena masa lalu sudah dirubah. Kita ini masih sedikit banget ditis konsep multiverse-nya DC ini. Apakah sama dengan MCU atau enggak? Tapi berdasarkan film The Flash ini, apapun yang kalian ubah di masa lalu maka akan terubah juga di masa depan. Sehingga ketika Barry Allen ini setelah selesai melakukan tugasnya ya, menolong ayahnya di masa lalu, ketika kembali ke semestanya itu berbeda, Batman-nya pun berbeda, dan juga di sini kok malah ia bisa ketemu Aquaman Arthur, padahal Batman-nya Batman versi Clooney. Dan juga The Flash Barry Allen ini seperti tidak sadar ya kalau ternyata Batman-nya itu berbeda dan sebagainya. Ada beberapa spekulasi kemungkinan dan posibilitas tentang apa yang terjadi. Yang pertama, Barry Allen ini setelah selesai pergi traveling ke masa lalu, ketika ia kembali ke universe-nya, ia tidak terdampar di universe asalnya. Dia malah terdampar di universe lain yang memiliki karakter yang sama namun sedikit berbeda. Namun di sini Barry Allen itu belum sadar akan hal ini ya teman-teman. Jadi dia belum sadar kalau dia bukan kembali ke universe atau semesta utamanya di tempat asalnya. Ternyata ini adalah alternate universe namun berada di garis waktu timeline yang sama. Kenapa aku ngomongnya di garis waktu timeline yang sama dengan timeline utama? Karena orang-orangnya featuringnya sama guys. Karena kan kalau konsep multiverse itu semestanya itu kalau berbeda jarak jauh maka orang-orangnya juga akan berbeda-beda ya. Tapi kalau semestanya dekatan atau timelinenya itu berdekatan, maka orang-orangnya itu masih kembar dan masih sama, namun hanya sedikit perubahan karakternya. Nah mungkin si Barry Allen ini belum sadar, belum ngeh dia ya guys, kalau dia berpindah ke semesta atau timeline yang berbeda dan masih sedikit sama-sama dengan timeline DC Extended Universe. Terus kemungkinan kedua bisa jadi di awal memang dia terlempar ke semestanya Batman Clooney. Namun setelah di akhir after end credit scene, ketika ia bertemu dengan Arthur Aquaman, itu dia sudah kembali ke semesta utama Barry Allen itu lagi. Karena di sini dia kan ngomongin tentang masalahnya dengan Batman, dengan Bruce Wayne. Artinya kan kayaknya dia berada di semesta yang utama lagi gitu ya guys ya. Balik lagi ke semestanya Justice League, tempat asalnya. Yang dari tadi aku maksud semesta utama itu semesta DCEU ya, DC Extended Universe, bukan semesta DCU ya guys ya. Oke, berikutnya kemungkinan ketiga ialah ini adalah efek atau akibat dari time travelnya si Barry Allen dan mengubah masa lalu, dimana ternyata dunia-dunia
worlds, semesta-semesta itu collide atau saling bercampur gitu. Makanya featuring karakternya yang di end credit scene ending itu beda-beda. Teman-teman pasti lihat kan waktu di fight ending battle antara The Flash, Barry Allen, dan juga Dark Flash. Di situ kan diperlihatkan bagaimana semesta-semesta yang berbentuk seperti bola dunia itu saling berdekatan dan hampir bertabrakan dan hampir collide each other gitu ya teman-teman. Jadi ini kayak versi incursionnya DC gitu ya. Sedangkan di Marvel kita belum pernah lihat ini. Nah, mungkin inilah yang terjadi, collide atau saling bercampur bersatu. Makanya itu kita bingung waktu di ending kok malah Batman versi Clooney yang muncul, bukannya Batman versi Ben Affleck. Terus kemungkinan keempat, si Barry Allen ini memang terjebak atau masuk ke semesta yang baru namun dia nggak sadar. Dan iya, memang di semesta ini Batman-nya itu versi Clooney. Sedangkan Aquaman atau Arthur-nya yang dia sangka merupakan Arthur dari timeline utama DC, ini merupakan Arthur yang berbeda ya, bukan dari timeline DCEU Justice League. Ini adalah Arthur atau Aquaman lain dari timeline yang lain, semesta yang lain. Next, kemungkinan berikutnya adalah bahwa Barry Allen ini sebenarnya sadar ia terjebak di semesta yang berbeda. Namun karena di sini ia bertemu dengan ayahnya dan mungkin ia menerima takdirnya saja, sehingga ia tidak berusaha untuk mengubah lagi masa lalu atau traveling multiverse lagi ya, karena itu sangat berbahaya banget dan seperti apa yang ia lakukan sebelumnya. Nah, kemungkinan ini dia menerima takdirnya. Namun sebenarnya hal ini juga masuk akal ya teman-teman. Kita masih belum tahu James Gunn itu mau memakai The Flash baru atau The Flash Ezra Miller ini, sehingga memang dibuat kayak ngegantung aja di film The Flash itu ia terjebak di semesta lain. Mungkin banyak dari kalian, oh nggak usah dipikirin, orang nanti kan akan berubah universe atau semesta baru DCU di bawah James Gunn, semuanya reboot, semuanya ganti, semuanya diubah, jadi nggak usah mikir-mikir. Tapi cuman kan banyak nih teman-teman kita yang penasaran juga endingnya kok seperti itu. Berarti kan pastinya kalau endingnya dibuat gitu ada posibilitas lain yang maybe aja sedang dipikirkan oleh pihak DC, James Gunn dan Peter Safran tentang nasib The Flash si Ezra Miller ini dan Arthur atau Aquaman yang diperankan Jason Momoa. Tapi sih katanya Jason Momoa ini nanti di DC Universe akan memerankan karakter villain Lobo ya teman-teman. Tapi itu masih rumor aja sih. Nah, kemungkinan akan ada Aquaman versi baru juga ya, sama seperti Superman Legacy yang nantinya akan baru juga pemerannya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, bisa aja nanti mungkin di cerita terbaru The Flash ternyata Barry Allen ini sadar dia berada di semesta yang berbeda. Nah, mulailah dia traveling multiverse untuk upayanya kembali ke semesta awal tempat ia berasal. Bisa aja sih kalau mau dibuat gini ya. Oke guys, jadi menurut kalian kemungkinan yang mana tuh dari beberapa teori yang aku sampaikan? Karena memang ini sangat abstrak banget dan belum bisa dijelaskan ya teman-teman. Akhirnya tuh kayak kurang jelas ya, Barry ini sebenarnya berada di timeline mana, semesta mana, tapi kok dia di sini adem ayem aja gitu ya. Maksudnya dia juga tidak merasa dia berada di semesta yang salah. Wah, memang ya film The Flash 2023 ini penuh pertanyaan banget dan misteri di akhir endingnya. But overall, ini film dari awal sampai akhir keren banget ya teman-teman. Seru banget, aku nggak boring, nggak bosan. Banyak banget orang yang ngebully ini film ya, ngomongin CGI-nya jelek lah dan sebagainya. Aku nggak peduli. I really get into this movie gitu ya guys ya. Pokoknya keren bagus. Yang belum nonton segera nonton ya, worth it banget. Jangan sampai kalian lewatkan film The Flash ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan membantu kalian semua dalam menonton film The Flash 2023. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.